Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasidal dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah salah satu peserta Inner Game Life Coach Academy. Mengubah diri dan menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang Inner Game Life Coach Academy, yaitu mengubah diri dan menginspirasi. Kenapa ilmu ini penting? Karena banyak orang tidak sadar bahwa dalam diri manusia ada dinamika, ada permainan, ada game. Dalam perjalanan hidup, kita sering menghadapi pikiran yang suka bermain-main, pikiran yang cenderung berdampak negatif. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, maka dia akan berkeluh kesah. Tetapi apabila manusia ditimpa dengan kebaikan, maka dia amat kikir. Ego itu mengendalikan dirinya. Arogan, sombong, takabur, ujub. Itu semua kecenderungan manusia. Inilah gejolak atau dinamika yang perlu kita sadari, yang perlu kita mainkan dalam diri. Sebenarnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita. Allah memberikan kita akal. Akal itu adalah sebuah anugerah yang mampu mengendalikan pikiran. Olehnya itu, membangun kesadaran adalah kunci untuk mengendalikan inner game, permainan, pikiran, dan perasaan. Jadi, kita perlu mampu memainkan pikiran sebelum pikiran itu memainkan kita. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiranmu, maka Anda bisa akan mengendalikan hidup Anda. Olehnya itu, perlu berlatih mengendalikan pikiran. Pikiran kita berpengaruh pada perasaan. Perasaan kita berpengaruh pada tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu pada akhirnya akan membentuk karakter, dan karakter itulah akan menjadi nasib kita pada akhirnya. Kawan-kawan dan sahabat-sahabatku yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inner game, permainan pikiran dan perasaan, yang insya Allah kita akan mampu memainkan dinamika ini dengan mengendalikan, bahkan memenangkannya. Olehnya itu, mari kita sama-sama mengendalikan the dichotomy of control, yaitu mengendalikan peta kendali atau biasa disebut dengan ruang dalam kendali, yaitu memahami peta kendali atau biasa disebut dengan ruang kendali. Apa itu ruang kendali? Dalam menjalani hidup, sadari dan pahami apa yang ada dalam kendali. Dalam menjalani hidup ini, sadari dan pahami apa-apa yang dalam kendali dan apa-apa yang di luar kendali kita. Banyak orang menderita, sedih terlalu dalam, dan cemas yang terlalu besar karena tidak memahami hal ini. Apa saja yang ada di luar kendali kita? Sekali lagi saya menyampaikan bahwa apa saja yang di luar kendali kita, yaitu 1. Cuaca, yang kedua omongan orang atau sikap orang, yang ketiga masa lalu, dan yang keempat kesehatan, yang kelima umur, yang keenam hasil, dan yang ketujuh adalah masa depan. Semua itu adalah di luar kendali kita, bahwa segala sesuatu yang di luar kendali kita itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di luar kendali, cuaca. Cuaca ini adalah yang di luar kendali kita.
Contoh, ketika kita ingin keluar dari rumah, tiba-tiba hujan turun. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita mengutuk atau membenci cuaca? Kalau itu yang kita lakukan, maka bisa saja kita menjadi orang yang betul-betul menderita. Terus, apa saja yang kita lakukan dengan cuaca itu yang bisa kita kontrol dalam kendali kita, yaitu menyiapkan payung, memakai jaket, ataukah menunda untuk keluar dari rumah. Itulah yang bisa kita kontrol di dalam kendali kita. Contoh kedua, omongan orang itu pun di luar kendali kita. Jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain, agar hidup kita tidak kelelahan untuk hal-hal yang tidak penting. Karena jadi orang sebaik apapun, tetap saja ada orang yang tidak suka, karena memang dari ini tidak bisa membuat semua menyukai kita. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa mengubah dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dicintainya. Upaya yang bisa kita lakukan dan kendalikan adalah dengan memberikan sikap dan teladan terbaik. Didik dengan cara terbaik, tempatkan di lingkungan yang terbaik. Sebagai suami, jadilah sosok yang terbaik, bijaksana dan penuh kasih sayang. Sebagai istri juga, seperti itu, berikan pelayanan yang terbaik untuk suami. Tugas kita adalah mengubah apa-apa yang dalam diri, sedangkan sikap orang lain pada akhirnya di luar kendali kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak akan berharap apapun dan siapapun kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin memberikan kabar gembira bahwa segala sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak akan diminta pertanggungjawaban dari Allah dan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi segala sesuatunya yang ada dalam kendali kita itu akan menjadi pertanggungjawaban dan akan menjadi hisap kelak ketika kita di akhirat nanti. Yang terpenting, fokuslah terhadap sikap kita dalam merespon setiap keadaan, karena ini yang akan diminta pertanggungjawabannya. Sekarang kita pindah ke yang ada dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Dari dalam kendali kita inilah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu memainkan inner game dalam hati kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Olehnya itu, kita perlu berlatih mengendalikan pikiran. Dalam hidup ini, perlu kita harus ada latihan, yaitu latihan menyadari bahwa pikiran kita berpengaruh pada perasaan, perasaan berpengaruh pada tindakan, tindakan yang kita ulang-ulang akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu pada akhirnya akan menjadi akhlak, akan menjadi karakter, dan itulah yang akan menjadi nasib kita pada akhirnya. Ada kalimat dari salah seorang bijak, tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu sendiri mengizinkannya. Artinya, orang bisa bicara apapun, orang bisa bersikap seperti apapun, tapi untuk bisa membuat kita sakit hati selalu butuh izin dari kita sendiri. Rasa sakit, terluka, masalah berat tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Tetapi untuk menderita atau tidak itu pilihan kita. Ada pesan dari Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka. Kalimat dari ayat ini banyak yang salah paham. Seakan-akan dimaknai kitalah yang bisa mengubah nasib. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Yang mengubah nasib dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tugas kita adalah mengubah apa-apa yang ada dalam diri, yaitu mengubah perasaan, ucapan, sikap, dan tindakan. Tugas kita adalah mengubah apa-apa yang dalam kendali dan selebihnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan serta sahabat-sahabatku Life Coach Academy, dalam hidup ini kadang kita mengalami permasalahan, kadang kita mengalami goncangan hidup, permasalahan yang tidak sesuai dengan kehendak kita.
dalam menyikapi hal ini ada perlu yang kita ingatkan bahwa kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita diuji, dihadapkan dalam suatu masalah yang kita tidak harapkan, maka ketahuilah bahwa itu di luar kendali kita. Dan yang perlu kita lakukan yang ada dalam kendali kita adalah satu, sabar. Sabar di sini, sabar menerima cobaan, artinya menahan diri dari ucapan yang tidak baik, menahan sikap untuk tidak berbuat fatal. Terus yang kedua, ridho. Artinya, ikhlas menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengatakan, jangan mengatakan seandainya saja begini, karena itu adalah pintu masuknya syaitan. Tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Terus seraya mengucapkan dalam hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus yang ketiga, syukur. Ingat, orang yang sabar belum tentu ridho, tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan luluh. Dari ikhlas inilah kita bisa melihat hikmah dari kejadian dan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kawan-kawan dan sahabatku Life Coach Academy yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki keyakinan terhadap apa-apa yang di luar kendali kita. Satu, semua terjadi atas izin Allah. Orang-orang yang beriman selalu yakin bahwa apapun yang sudah tertulis pasti lebih baik dari apa yang kita inginkan. Seorang mukmin itu hatinya tenang, kalaupun dia kehilangan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Sedihnya tidak terlalu dalam, dan kalaupun dia dapat apa yang dia inginkan, senangnya pun tidak akan melampaui batas. Yang kedua, yang perlu kita yakini yaitu semua dari Allah itu baik. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Setiap kali engkau berprasangka baik kepada Allah, engkau akan dimuliakan olehnya dengan yang jauh lebih baik dari apa yang engkau sangkakan. Masalah dan musibah adalah sentuhan Allah untuk menarik perhatian hambanya untuk menghadirkan rasa butuh. Dengan sentuhan ini, hati yang keras menjadi lembut, jiwa yang kering menjadi hidup. Dengan sentuhan ini, batin yang kebas menjadi mudah tersentuh dengan bergetar. Dengan sentuhan ego dan ambisi melebur dalam keberserahan, dengan sentuhan arogansi dan kesombongan melarut dalam kesadaran betapa diri ini tidak berdaya tanpa pertolongannya. Kawan-kawan serta sahabat Life Coach Academy yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang sebenarnya adalah ketika itu semua tak membuat kita bertambah mesra dengan Rabb yang Maha Cinta. Jika semua kejadian selalu sesuai dengan harapan dan cinta, jika semua kebaikan berbalas seketika, jika semua keinginan selalu mewujud nyata, lalu di manakah letak iman? Di manakah cinta? Sedangkan manusia yang menjadikan kekasihnya pun merasakan payah dan susah di antara mereka. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang paling mulia, paling baik ibadahnya, paling sempurna ikhtiarnya, paling tulus doanya. Di sanalah iman, di sanalah cinta. Sebuah rasa yang terhujam dalam jiwa yang mengubah segala menjadi mesra. Yang ketiga, yakinilah bahwa semua sudah terukur. Allah itu tidak mungkin memberikan kita suatu persoalan kecuali sudah diukur takarannya. Tidak mungkin melampaui kemampuan kita. Dan Allah tidak akan membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu yang perlu kita yakini. Yang keempat, semua kepahitan itu akan menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Kejadian yang tidak enak, doa-doa yang seakan tak nampak wujud pengabulannya boleh jadi adalah penebus kesalahan-kesalahan kita dan menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kebiasaan berpikir seperti ini yang membuat seseorang bisa menerima semua yang terjadi dengan penuh ridho, tidak komplain apalagi mengutuk takdir. Yang kelima, semuanya bisa ditolong oleh Allah. Ketika kita menemukan masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, maka ketahuilah, berikhtiarlah sebaik mungkin dan beramal sehebat mungkin.
Namun jangan sekali-kali menggeser Allah itu di hati, karena dialah adalah satu-satu yang bisa menolong. Sahabat Inner Game Life Coach Academy, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Sony Abikim, karena beliau membimbing kami di kelas Inner Game Life Coach Academy selama 3 bulan. Dan mudah-mudahan dengan langkah ini yang saya ambil akan menjadikan langkah saya menjadi produktif, yang tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya kesadaran yang akan melapangkan dada saya adalah bahwa kita sadar kita punya Allah. Terima kasih Ustadz Sony Abiking. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.